Perkenalkan, nama saya Jonathan Martinus Pangaribuan. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan video mengenai proyek pembelajaran mesin untuk mata kuliah, proyek pembelajaran mesin, yaitu trainkan dataset penggunaan dengan metode atau salah satu klasifikasi yang sudah dipelajari dari sebelum UTS. Nah, data yang bisa diambil itu, salah satunya itu kita bisa mengambil data di sini, diwajibkan mengambilkan data, yaitu dari salah satunya dari Kaggle. Dan juga data tersebut harus kita latih mulai salah satu metode yang sudah dipelajari sebelum UTS, dan juga pembuatan UI display yang dimana di situ kita bisa menginput dan data dan hasil yang sudah kita latih dari data tersebut dan memberikan hasil yang berkesinambungan dari data tersebut. Nah, pada proyek kali ini saya menggunakan data student depression dataset dari Kaggle, berfungsi untuk memberikan data, yaitu yang berisi data mengenai nah, nama dari student tersebut, age-nya atau tahunnya, academic pressure-nya atau bobot akademiknya, work pressure-nya atau bobot pekerjaannya, CGPA-nya, study satisfaction atau kepuasan studinya, job satisfaction atau kepuasan pekerjaannya, financial stress-nya atau stress finansialnya, dan jam kerja ataupun jam belajar. Juga ada parameter gender atau jenis kelamin, city, kota, profession pekerjaan, sleep duration, berapa jam tidur, dietary habits atau kelakuannya, dietnya, degree, eh, master atau dia sarjana atau dia sudah master, ada pikiran untuk melakukan bunuh diri atau family history of mental illness atau eh, mengenai tentang lalu-lalu, yaitu apakah keluarganya pernah mengalami penyakit secara mental. Nah, di sini bagian pertama ini, pada codingan ini, yaitu saya mengimport NumPy sebagai angka dan pandas juga sebagai PD dan sistem. Di sini hanya dari mana mengambil datasetnya, petnya. Di sini upload datasetnya, baca datasetnya. Di sini mengganti variabel-variabel yang tidak terbaca jadi variabel kosong. Di sini juga mengambil kolom depresi. Di sini juga ada ngedrop kolom yang nggak digunakan, lalu juga ngedrop kolom-kolom yang tidak berguna untuk pengambilan data nanti. Di sini pemisahan kolom, yang mana kolom menggunakan angka, yang mana kolom menggunakan kategori. Lalu di sini adalah nanti fitur mana yang nanti kita gunakan nanti di UI. Kita hanya gunakan beberapa fitur atau parameter aja untuk menentukan nanti di UI-nya. Lalu di sini adalah trend testnya menggunakan Xtrend full, Xtest full, dan YTrend full, YTest full. Di sini pembagiannya adalah 0,75 dan 0,25. Selanjutnya adalah kita di sini membuat pipeline buat full datasetnya, yaitu nanti ada numeric pipeline untuk pipeline berangka, lalu kategori legal pipeline untuk pipeline yang berkategori saja tidak menggunakan angka, dan preprocessor pipeline. Nanti di sini kita mengartikan, mengklasifikasikan pipeline mana yang di dalamnya, yang nanti di sini classifiernya menggunakan random forest classifier dengan state 42, dan selanjutnya pipeline ini menggunakan logistic regression
dengan iterasi maksimal 1000 dan menggunakan nilai random 42. Lalu ini fit classifier dan prediction matrixnya. Dan akurasi skornya kita ambil dari y-test full dan y-pred. Sini hanya mengeprint saja berapa akurasinya dan dan classifiernya dan matriksnya di hasilnya. Ini kita gunakan juga di sini kita membuat pipeline untuk mereduce dataset. Nah, di sini yang nanti kita gunakan untuk prediksi UI-nya, reduce datasetnya yang hanya menggunakan tadi academic pressure, work pressure, CGPA, financial stress, dan job satisfaction. Sama seperti sebelumnya juga, menentukan pipeline-nya dan membuat regression modelnya. Di sini kita dapat regression R2-nya dan forest regression FSR-nya, FC-nya. Lalu ini hanya mengeprint semua yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu apa klasifikasi modelnya, akurasinya, regression modelnya, R kuadrat dan MSC-nya, dan melakukan sampel test juga di sini. Nah, ini selanjutnya UI-nya. Inilah UI-nya dan seperti ini desain UI-nya. Dan fitur dan layoutnya itu hanya di sini mengambil variabel academic pressure, work pressure, CGPA, financial stress, dan job satisfaction. Dan ini nanti juga ada di print salah satu contoh yang bisa dimasukkan, misalnya example. Dan ini adalah instruction text lainnya. Dan ini hanya UI-nya dengan layoutnya dan juga buttonnya yang nanti berfungsi setelah dimasukkan semua variabelnya menentukan hasilnya, yaitu dia depresi atau tidak. Lalu ada loopnya, di mana di sini loopnya berfungsi sebagai dia bisa terus ditekan tombol prediksinya biar bisa menunjukkan hasil yang lain jika mengganti data di dalamnya. Nah, ini kita jalankan aja. Di sini kita masukkan aja sesuai parameternya. Kita ambil contoh aja, misalnya 7, 4, 8,5, dan 5. Nah, kita prediksi, pastinya dia tidak depresi karena walaupun academic pressure-nya atau tingkat kesulitan akademiknya tinggi dan pekerjaannya agak rendah, tapi nilai dia bagus. Dia tidak bingung di keuangan dan dia lumayan senang dengan pekerjaannya. Jika kita naikkan aja ke 8 misalnya, CGPA-nya 4, stresnya 5, dan job satisfaction-nya 2, pasti dia depresi karena dia sangat tertekan sementara nilainya dia ada jelek, dan dia pastinya sangat terganggu karena dia lagi masalah keuangan dan dia tidak terlalu senang dengan pekerjaan. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Sepatutnya saya ucapkan terima kasih.